Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita berada dalam menara doa GBI Bukit Hermon malam ini. Setiap kali doa, pujian, penyembahan yang kita naikkan, dan kita percaya itu menjadi dupa yang bermohon di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita siapkan hati kita, menyenangkan hati Bapa kita di surga. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menaungi kita pada saat ini. Tuhanku mau menyenangkanmu. Kita akan pujian ini. Haleluya Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Semuanya, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, oh senangkanmu. Ini kami Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Tuhan, Ku mau menyenangkanmu. Glory. Tuhanku mau menyenangkanmu. Bentuk kami, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hidupku. Tuhan, serahkan Semuanya, semua ku berikan padamu. kuduskan kami Kuduskan hingga tulus selalu. Kami mau menyenangkanmu. agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu Bapa. Sungguh Tuhan, yang menjadi kerinduan kami hari demi hari, bahkan sepanjang hidup kami mau menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengampuni, Tuhan yang sudah menebus kami, dan Tuhan yang menyediakan kehidupan yang kekal bersama-Mu di dalam kerajaan-Mu.
Itulah sebabnya selama kami Tuhan izinkan masih di bumi ini, kami belajar untuk menggunakan kesempatan Tuhan, untuk menggunakan waktu-waktu kami menyenangkan hati Bapa di surga. Ampuni sekali lagi Tuhan, kuduskan kami menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan yang berkuasa dalam Yesus Kristus. Dan sebelum kami masuk lebih dalam pujian penyembahan, kami akan renungkan kebenaran-Mu. Kuasai hamba-Mu, kuasai setiap kami yang ada di gereja-Mu, bahkan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online malam ini. Tuhan juga yang mengurapi mereka sebagaimana Tuhan mengurapi kami. Berkaryalah dari awal hingga akhir menara doa ini. Segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh yang ingin mengintimidasi kami, roh-roh orang kuat, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita renungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat 12, demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Saudara, kisah ini adalah kisah panggilan Musa. Bagaimana Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, dari tanah perbudakan 300 sampai 400 tahun. Tapi ketika Musa dipilih Tuhan, Musa berkata, "Tuhan, siapa saya ini? Saya tidak bisa berbicara, saya tidak pandai, saya tidak bisa melakukan apapun yang Tuhan katakan." Tapi kemudian Tuhan menguatkan Musa. "Musa, siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang berbicara? Siapa yang membuat orang bisa melihat, bahkan orang bisa buta dan tuli?" Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada Musa. Dan kalau kita baca selanjutnya, bagaimana Tuhan juga memberikan tanda-tanda kepada Musa supaya dia percaya. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan ini, banyak juga orang yang mengalami mentalitas seperti Musa yang katakan bahwa aku tidak bisa, aku tidak cukup pandai, aku tidak pandai berbicara dan melakukan apapun yang bisa dia layani, apalagi untuk melakukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan bergerak di dalam kuasanya, melewati segala pikiran, mindset dari Musa itu bahwa dia tidak mampu, dia tidak bisa. Tapi bersama dengan Tuhan, Musa pasti bisa. Siapapun kita dengan segala keterbatasan kita, saudara, kita tidak mampu, tidak bisa. Tetapi Yohanes 15 ayat 5 katakan bahwa di dalam Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu. Kalau di luar Tuhan kita tidak mampu, tetapi bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Itulah sebabnya mari kita mau berhenti mempercayai mentalitasnya seperti Musa. Saya tidak bisa. Kalau Tuhan yang panggil dan pilih kita, saya percaya Tuhan juga memberikan kesanggupan, Tuhan memberikan talenta, Tuhan yang memberikan karunia untuk melakukan bagi Tuhan. Tinggal bagaimana kita memiliki tekad, kita memiliki gairah, passion. Kita masih dalam suasana kebangkitan, kemenangan Yesus dalam Paskah. Kita harus memiliki passion, roh yang menyala-nyala untuk ikut Tuhan, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, Tuhan yang memampukan kita. Tetapi hal yang terakhir yang sangat penting, bagaimana kita mau
hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Zamannya Musa memang Roh Kudus sepertinya belum nampak. Tetapi di zaman anugerah ini peranan Roh Kudus sangat-sangat penting dan sangat-sangat vital. Roma 8 ayat 14 firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang mau dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Selama kita mau dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus itu, selama itu pula kita berjalan sebagai anak-anak kerajaan. Anak-anak yang berjalan dalam kuasa Tuhan, powerful bersama dengan Tuhan. Kenapa? Hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Buka hatimu, saudara, karena zaman ini memang zaman di mana sangat-sangat kita berada di ujung dari zaman. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Tetapi dalam situasi seperti inilah Tuhan akan memaksimalkan saudara dan saya pelayanan kita. Bagaimana kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman. Kita mau dipakai seperti Musa dengan segala keterbatasan kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Yang penting kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang paling bahaya, saudara, kalau Roh Kudus sudah berbicara kepada kita dan kita memadamkan api itu. Karena saya percaya setiap kita percaya kepada Yesus, kita terima Dia, kita dibaptis, maka setiap itu pula Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itu akan terus memimpin hidup kita. Dia bergerak di dalam kita. Dan Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Dia akan berbicara kepada kita, menuntun kita bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Cuma masalahnya, seringkali kedagingan kita masih lebih kuat. Kita mengabaikan suara Roh itu. Kita lebih melihat kedagingan kita, keterbatasan kita, dan akhirnya kita tidak melakukan sesuatu. Saudara, masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan sebelum Tuhan datang kedua kali. Biarlah kita tuh semua dipimpin oleh Roh Kudus, melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk firman-Nya, saya serahkan kepada hamba-Nya untuk berhati, untuk memimpin kita dalam pujian Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Kami mau merenungkan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Sebab itu tuntun kami, pimpin kami, mampukan kami. Kami tidak punya kekuatan apa-apa, tapi kami punya kekuatan karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, bawa kami malam ini untuk masuk hadirat-Mu. Bawa kami malam ini untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Kami buka hati kami, berbicara Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami, dan kami percaya Kau akan membebaskan dan melepaskan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu malam ini. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan malam ini. Sama-sama kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kering
Yesus, kami percaya Kau ada di sini.
sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau proses kami, Engkau bentuk kami untuk menjadi hamba-Mu, menjadi anak-Mu yang layak Tuhan, untuk menerima ahli waris-Mu Tuhan, untuk menerima berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami berdoa Tuhan, berkati sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum wanita, kaum mama, oma, berkati semua jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap hari Tuhan menyediakan kami berkat selalu baru Tuhan, rahmat anugerah-Mu selalu baru Tuhan, dan bawa kami terus untuk menikmati karya-karya-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Kami berdoa khusus buat Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami Tuhan. Mari Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Kalau Engkau memilih Tuhan menjadi hamba-Mu, menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, mari Engkau berikan kekuatan yang baru setiap hari dalam nama Yesus. Pengharapan yang besar setiap hari, kekuatan yang baru setiap hari di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, sehingga setiap masalah, persoalan, sakit, penyakit, semuanya dalam tangan-Mu angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami. Pakai Tuhan Yesus untuk mengembalakan jemaat-Mu, untuk membawa jemaat-Mu Tuhan, untuk melihat kebenaran firman-Mu, memahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap hari kami percaya itu Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami Tuhan, pemerintah kami ada dalam tangan Tuhan. Engkau ampuni, selamatkan Tuhan, sembuhkan bangsa kami, itu doa kami Tuhan. Belas kasihan-Mu bagi bangsa kami di dalam nama Yesus, dan hikmat-Mu bagi pemerintah kami, presiden, wakil presiden, untuk mengatasi setiap persoalan yang ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Berikan mereka hikmat Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau magari mereka dengan kasih setia-Mu dari orang-orang Tuhan Yesus yang ingin menjatuhkan, ingin melemahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memagari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan pemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah pelosok sekalipun. Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai mereka Tuhan dengan cara-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teroris-teroris Tuhan, tolong mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat. Ampuni mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jamah mereka, tolong mereka, selamatkan mereka Tuhan. Tolong Tuhan, sehingga hidup mereka Tuhan tidak sia-sia, tapi mereka mengenal Engkau, jalan kebenaran dan hidup. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Masih banyak yang belum percaya kepadamu, yang hidup dalam penyembahan berhala. Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Tolong Tuhan, tolong bawa mereka Tuhan Yesus untuk mengenal akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, selamatkan mereka. Itu doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan Engkau pakai Tuhan. Oh Tuhan, dari kota-kota, desa-desa sampai pedalaman Engkau pakai dengan luar biasa untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Aku Tuhan, sehingga setiap lutut bertelut, lidah mengaku Engkau Tuhan juru selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau pakai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, untuk semakin bersatu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi tubuh-Mu Tuhan, karena Engkau kepala bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Roh Kudus, kami tidak bisa berdoa, kami tidak tahu berdoa, dan kami tidak pandai berdoa. Tapi Roh Kudus, kami percaya Engkau yang selalu menolong kami. Tolong kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu.
berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Penuhiku, biarkan Roh Kudus beracara tengah-tengah kita malam ini. Undang Dia untuk memulih setiap kita malam ini dengan hadirat dan kuasa-Nya. Penuhi kami Tuhan, Roh Kudus, jamah setiap hamba-hamba umat-Mu malam ini. Ada passion yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Sekali lagi, penuhi kami Tuhan. Bahkan kuasa-Mu untuk mengusir setan-setan di dalam nama-Mu. Kuasa-Mu untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Hamba berdoa malam ini penuhi setiap kami. Penuhi setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan. Bahkan setiap kami berdoa malam ini, urapan yang baru dari Roh Kudus mengalir. Ibadat kami besok hari penuh dengan hadirat dan kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, worship leader, singers, pemain musik. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, kameramen, LCD, bahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kuasa Roh Kudus menaungi kami. Sekali lagi segala kuasa-kuasa yang roh mengintimidasi kami, roh datangkan segala sakit penyakit, roh pendukunan, santet, mantra-mantra, roh orang kuat, kami ikat patahkan acukan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Enyah dalam hidup kami, roh jiwa tubuh kami, bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan, kami sehat, tubuh kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini, kami percaya bahwa imun tubuh kami kuat. Tuhan pelihara umat-Mu Tuhan, pelihara hamba-hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi sembuhkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19. Kami percaya Engkau Yehova Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Jamah setiap kami yang hadir malam ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilu-bilu-Mu kami sehat, kami kuat. Kami percaya Tuhan, kami percaya usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan berhasil dan berlimpah. Roh yang menyala-nyala mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi, mari angkat tangan. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Janji
berfirman, menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji, menepati janji-Mu, menepati janji, janji-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai, dan Kau akan menyatakan janji-Mu dalam hidup kami. Ya dan amin. Dan kami percaya malam ini kami pulang dengan kekuatan yang baru, roh yang menyala dalam mengikuti Tuhan, dan Engkau yang memperlengkapi kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami bisa di dalam Tuhan, kami bisa di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pulang sebagai pemenang. Kami pulang sebagai pemenang. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Arahkan hatimu kasih Tuhan. Pulanglah dan terimalah segala berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.